Mengapa kita harus mempelajari ilmu Al-Quran dan tafsir? Karena Al-Quran itu selalu relevan dengan setiap zaman. Al-Quran selalu menjawab setiap tantangan persoalan yang dihadapi oleh kita di zaman sekarang. Kebanyakan dari kita sudah banyak meninggalkan Al-Quran jangankan untuk dibaca, mungkin sekedar dipahami pun banyak yang sudah meninggalkan. Maka ini menjadi ruang bagi kita untuk bermuhasabah kembali. Kita belajar ilmu Al-Quran, belajar memahami Al-Quran, agar bagaimana Al-Quran itu bisa menjadi pedoman kita dalam berkehidupan. Di ilmu Al-Quran dan tafsir, kita mau belajar ilmu apa saja. Dan mungkin di sini, kita kalau di ilmu Al-Quran dan tafsir banyak ya, apalagi berbicara tentang Al-Quran. Al-Quran itu kan tidak hanya berbicara soal ya hal-hal yang berkaitan dengan perintah dan larangan saja, tapi Al-Quran itu sangat luas. Al-Quran itu selalu berkaitan dengan setiap zaman, makanya dia disebut dengan likuli zaman wal makan, akan selalu relevan di setiap zaman. Makanya kita ada namanya kayak istilahnya tafsir kontemporer. Nah, tafsir kontemporer itu kita mengkaji ayat Al-Quran, kemudian kita lihat bagaimana kehidupan di sekitar kita. Ada jawabannya ternyata dalam Al-Quran, semisal ayat-ayat tentang ekologi, ayat kemudian tentang media sosial, tentang kesehatan mental yang berkaitan dengan isu-isu terkini, dan di situ kita bisa mencari penanganannya dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran itu dia sangat luas, kita bisa belajar banyak. Al-Quran itu tidak hanya untuk dibaca, tapi Al-Quran itu diturunkan oleh Allah agar bagaimana kita memahaminya, kemudian kita jalankan dalam kehidupan kita sehari-hari. Selain belajar ilmu Al-Quran, kami juga belajar tentang kewirausahaan, di mana kewirausahaan itu berkaitan dengan bagaimana kita bisa menjadi seorang entrepreneur, seorang pebisnis yang meneladani Allah Nabi SAW. Kita lihat bagaimana sahabat seperti Abu Hurairah yang sampai detik sekarang hartanya itu orangnya sudah tidak ada, tapi uangnya, hartanya masih bisa dijakarta, bahkan disimpan di salah satu bank yang ada di Arab Saudi. Jadi ini menjadi pedoman bagi kita semua sebagai Muslim, bagaimana mencontohi nilai-nilai Islam kita dalam seperti apa. Itu salah satunya, dan masih beda lagi. Ya, motivasi saya masuk ke lulusan ilmu Al-Quran dan tafsir ini agar bukan hanya menjadi bacaan atau membaca Al-Quran, tetapi juga kita dapat memahami makna-makna yang terkandung di dalam Al-Quran itu lebih jauh. Gimana ternyata di dalam Al-Quran itu punya rahasia-rahasia yang sangat penting untuk kita pelajari. Tujuan saya adalah memahami makna-makna Al-Quran serta bisa mengamalkannya kepada masyarakat dan membangun kesadaran kepada kita semua terhadap kecintaan terhadap Al-Quran. Seperti yang ada dalam hadis Bukhari, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Quran dan mengajarkannya. Salah satu tafsir yang terkenal sekarang ini yang masyhur itu, saya tertarik itu dengan tafsirnya Prof. Dr. Quraisyab, yang mana tafsir itu Al-Misbah, membahas daripada tafsir modern kontemporer pada zaman sekarang. Mungkin itu saja motivasi yang saya ingin untuk lebih memperdalam daripada Al-Quran. Dalam penelitian, orang-orang Islam sangat banyak yang tidak paham tafsir Quran. Mereka mempertanyakan, tafsir Quran itu buatan manusia kan? Tafsir itu bukan di atas Al-Quran kan? Mari kita kaji sampai ke akar-akarnya. Pernah tidak Anda membaca terjemahan Al-Quran, lalu bingung? Terus Anda memberanikan diri untuk menafsirkan pakai logika sendiri tanpa mengetahui asbabun nuzul dan syarat-syarat untuk menafsirkan Al-Quran. Hati-hati, ini berbahaya. Al-Quran mempunyai bahasa sastra yang sangat tinggi. Ya, ini ilmu tingkat tinggi. Menafsirkan Al-Quran butuh keilmuan. Bahkan di dalam riwayat Tirmizi menjelaskan bahwa barang siapa menafsirkan Al-Quran pakai opini tanpa dasar keilmuan, maka tempatnya di neraka. Sangat berbahaya.
Jadi, pentingnya memahami tafsir Quran supaya kalian paham sebab turunnya ayat-ayat tersebut, memahami ayat yang lain di surah yang lain, ya. Dan tafsir Quran itu banyak coraknya, banyak metodenya. Ada dari bil isari, biroi, ijmali, tahlili, dan masih banyak lagi. Kalian harus ingat, tanpa tafsir kalian akan sesat dalam berpikir untuk memahami Al-Quran. Salah satunya At-Taubah ayat 123. Perangilah orang kafir di sekitar kamu. Kalau Anda memahami secara teks, maka Anda akan perangi orang kafir tiap hari yang ada di sekitar. Ini kan tidak mungkin, ya. Logika Islam tidak sebodoh itu. Oleh sebab itu, harus memahami tafsiran dari ayat tersebut, ya, asbabun nuzulnya. Oke, saya jelaskan. Asbabun nuzul dan tafsiran ayat ini menjelaskan bahwa di sini ketika zaman peperangan banyak orang-orang munafik di sekitar ayat tersebut menyuruh untuk perangi yang di sekitar, yang dekat dahulu. Ya, perangi di sekitar-sekitar karena banyak orang munafik yang ingin menghancurkan Islam dari dalam. Mereka masuk. Yang kedua, ayat ini berlaku di peperangan, bukan di keseharian kita. Hari-hari biasa lalu Anda perangi orang-orang kafir tanpa ada alasan. Ya. Intinya, ayat ini menjelaskan tentang ketegasan Islam, mempertahankan agama, dan juga bukan sekedar menyerang tanpa sebab, karena mereka ingin menjatuhkan Islam, ingin menyerang Islam. Jadi, Islam mempertahankan. Ya, mereka menyerang, Islam menyerang. Kalau tanpa sebab, maka Islam akan diam saja. Yang kedua, ada surah Al-Fat ayat 10. Tangan Allah di atas tangan mereka. Itu terjemahannya. Ya. Anda mau paham bagaimana? Pasti orang yang tidak memahami dan mereka membaca secara terjemahannya saja akan memahami bahwa Allah punya tangan. Ini pemikiran sesat yang banyak di sekitar. Tafsiran ayat ini di dalam tafsiran Al-Wajiz menjelaskan bahwa ayat ini tentang perjanjian dengan Allah. Kalau kau berjanji, ya, untuk peperangan, silakan berperang melawan musuh-musuh, melawan orang-orang yang munafik. Ketika Anda menepati janji, maka Allah akan kasih kebaikan, surga, pahala. Namun ketika Anda tidak menepati janji, Anda akan mendapatkan malapetaka. Itu di dalam tafsiran Al-Wajiz. Sebenarnya masih banyak ayat-ayat yang membuat kalian tidak paham kalau dibaca hanya melalui terjemahan. Maka dari itu, saya anjurkan untuk membeli kitab tafsir yang ringkas, yang sudah ringkas. Tidak perlu yang tebal-tebal. Tidak perlu yang tebal. Anda cari yang ringkas. Silakan klik di deskripsi bawah. Saya sudah cantumkan tafsir-tafsiran yang ringkas, mudah dipahami, enak dibaca.